Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mengundang putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep dan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution untuk klarifikasi penerimaan fasilitas jet pribadi. Betul-betul ini hanya semacam prosedur administrasinya aja gitu. Enggak ada sama sekali kita kemudian bilang ini gara-gara tekanan. Kalau tekanan itu kita menghentikan itu semua gitu. Enggak ada masalah sebenarnya. Yang kami bisa pastikan bahwa proses itu masih berlangsung dan itu dilaksanakan oleh Direktorat PLPM. Kan siapapun mereka, kita nggak terlalu membeda-bedain sih gitu. Kaesang dan Bobi naik jet pribadi, gratifikasi atau cuma mainan sultan? Selamat datang kembali di kanal Rakyat Jelata ini. Kali ini kita akan membahas isu yang saat ini lagi panas, yang nggak kalah sama menu favorit bakso pedas pinggir jalan. Jadi kali ini kita ngulik soal Kaesang Pangarep serta Bobi Nasution, yaitu dua sosok yang saat ini lagi disorot habis-habisan. Kenapa? Karena ada dugaan gratifikasi dari penggunaan pesawat jet pribadi. Wow, jet pribadi. Mereka ini naik jet, kok sudah kayak naik ojol saja ya? Hehe. Jadi gini sob, Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nawawi Pobolango, udah konfirmasi kalau Kaesang dan Bobi bakal dipanggil untuk diperiksa. Nawawi sendiri dengan santai menyampaikan bahwa Kaesang dan Bobi pasti bakalan dipanggil serta diperiksa. Pasti dipanggil, cuma kapan? Ya lihat saja nanti. Wah, asik juga ya, kayak nungguin giliran pas pesen makan di restoran. Nah, pemanggilan ini gara-gara apa sih? Jadi ceritanya, Kaesang sama istri tercinta yaitu Erina Gudono ketahuan jalan-jalan ke Amerika Serikat dengan naik jet pribadi. Dan ini pun bukan jet pribadi biasa. Pesawat yang mereka pakai ini milik perusahaan game online asal Singapura, yaitu Garena. Tahu kan Garena? Itu loh, yang punya Shopee. Kayaknya habis belanja Shopee langsung ditawarin naik jet pribadi nih. Apa ini bonus ongkir kali ya? Terus Bobi Nasution, mantan wali kota Medan, juga nggak mau kalah. Dia juga ketahuan naik jet pribadi. Tapi bedanya di sini, jetnya ini sewaan dari Titan Aviation. Tapi sayangnya, Bobi pun nggak mau buka-bukaan soal siapa yang bayar pesawat mewah tersebut. Tadi yang kita bicarakan kan pesawatnya yang dipakai Kaesang. Supaya orang nggak salah, pesawatnya yang dipakai Bobi lain lagi memang. Bobi itu pesawatnya Embraer. Ya, jenisnya Embraer Legacy, kode penerbangannya atau kode lambungnya itu VP Charlie London. Itu terdaftar di Cayman Island. Tapi itu milik pengusaha Medan di Asian Capital Group nama perusahaannya. Nama orangnya saya tahu persis, tapi sementara kita inisial saja. Orang Indonesia. Orang Indonesia, RA. Ya, RA ini punya usaha yang kemarin salah satunya sudah tertangkap karena konsorsium 303. Dah. Oke. Ini datanya valid juga nih? Kalau nggak valid saya nggak berani bicara di TV nasional seperti iNews. Oke, luar biasa teman. Nah, dari sinilah mulai mencuat dugaan gratifikasi. Kok bisa gitu ya? Kalau gratisan enak banget dong. Tapi tunggu dulu, di sini KPK nggak diam aja guys. Mereka sudah menerima laporan soal Kaesang dan Bobi ini dari layanan aduan masyarakat. Dan sekarang bola panasnya lagi di tangan Direktorat Pelayanan, Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. The heat is on. Tapi ada yang lucu nih. Dari Ketua KPK Nawawi, dia bilang, saya nggak berani ngomong karena saya tinggal 3 bulan. Wih, kayak main game terakhir sebelum lockout aja nih. Cukup berani. Tapi pertanyaannya, kenapa dia ngomong gitu ya? Apa ada genderuwonya di KPK? Tapi apapun itu, artinya di sini, meskipun dia cuma punya waktu 3 bulan lagi, dia tetap yakin kalau proses pemanggilan Bobi dan Kaesang bakal jalan terus. Mantap Pak. Jangan lupa pantang mundur sebelum menang. Sekarang mari kita bahas lebih dalam. Kalian tahu nggak kenapa sih isu gratifikasi ini penting banget? Gini ya, itu tuh bukan sekedar perkara jet pribadi, tapi soal integritas pejabat negara. Apalagi Bobi sebagai wali kota Medan, pastinya dia punya tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Kalau dia nggak mau transparan soal siapa yang bayar sewa pesawatnya, gimana kita bisa percaya sama kepemimpinan beliau? Ini bukan masalah kecil guys, ini soal kredibilitas. Dan lalu bagaimana dengan Kaesang? Yang para penjilatnya saat ini sibuk teriak-teriak bahwa Kaesang bukan pejabat publik, bukan penyelenggara negara. Padahal di sini banyak kasus-kasus gratifikasi yang bukan pejabatnya langsung yang dikasih. Bisa ke anak, ke keluarga, kerabat, atau bahkan gratifikasinya bisa diberikan ke orang lain sebagai perantara. Di sini bertujuan demi untuk menghindari kasus hukum. Bahkan KPK sendiri sudah banyak sekali membongkar kasus-kasus gratifikasi serupa dan yang sangat mirip dengan dugaan gratifikasi Kaesang ini. Pertama ada kasus Rafael Alun Trisambodo, yaitu mantan pejabat pajak yang divonis 14 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah karena menerima gratifikasi serta melakukan pencucian uang. Kasusnya pun terungkap setelah gaya hidup mewah anaknya, yaitu Mario Dendi, yang terlibat dalam kasus penganiayaan. Kasus kedua adalah kasus Sul Malarangeng, adik mantan Menpora, yaitu Andi Malarangeng, yang terlibat dalam proyek Hambalang. Sul pun dihukum 3,5 tahun penjara karena dugaan korupsi dan menerima uang 4 miliar rupiah, yaitu terkait proyek tersebut. Dan Sul Malarangeng ini bukan pejabat negara. Terakhir ada kasus Syahrul Yassin Limpo atau SYL, mantan Menteri Pertanian yang divonis 10 tahun penjara atas pemerasan pada Kementerian Pertanian. Kerabat SYL termasuk istri, anak dan cucunya diduga menerima fasilitas mewah dari dana korupsi, seperti digunakan belanja barang-barang mewah serta gaya hidup yang boros. Kasus ini pun mencerminkan bagaimana keluarga pejabat negara seringkali terlibat dalam praktek-praktek gratifikasi. Melihat seringnya KPK mengungkap kasus-kasus gratifikasi yang melibatkan keluarga pejabat publik ataupun penyelenggara negara, jadi di sini sangat aneh bila KPK ketakutan untuk menyelidiki kasus ini. Jadi aneh aja kalau KPK nggak berani untuk mengusut kasus ini. Tapi pada kasus serupa yang lain, KPK berani. Dan kalau kita tarik lagi, ini juga akan menjadi tamparan keras buat Mulyono dan pemerintahannya. Kita semua tahu, Mulyono sering ngomongin soal integritas, anti korupsi, bla 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 bla. Tapi gimana ceritanya kalau keluarganya sendiri terlibat kasus kayak gini? Berbondong-bondong ke luar negeri, dipamer-pamerin di Instagram, apalagi pejabat. Meskipun Mulyono nggak langsung terlibat, tapi ya tetap saja sebagai seorang bapak ada tanggung jawab moral dong buat memastikan keluarganya tetap bersih, apalagi di mata publik. Tapi tunggu sob, jangan salah paham dulu. Ini bukan berarti kita asal tuduh atau ngejatuhin orang. Kita masih harus menunggu dulu proses hukumnya. Tapi yang jelas, ini jadi peringatan keras buat kita semuanya bahwa transparansi dan akuntabilitas pejabat publik itu harga mati. Kalau udah nggak transparan dari hal-hal kecil kayak gini, gimana dengan keputusan besar lainnya? Makanya proses hukum ini penting banget untuk memastikan semuanya bisa terang benderang. Nah, balik lagi ke Kaesang dan Bobi. Kalau beneran terbukti bersalah, ya udah pasti mereka harus bertanggung jawab dong. Tapi kalau ternyata nggak terbukti, wah, itu malah jadi pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Apakah ini cuma salah paham? Atau ada hal lebih besar lagi yang kita belum paham? Dan dari sini, kita pun semua bisa belajar bahwa pejabat ataupun tidak pejabat, baik kaya ataupun miskin, kalau sudah menyangkut kepercayaan publik, semuanya harus diperlakukan dengan sama. Jangan ada pengecualian. Ingat ya, kita ini negara demokrasi, bukan negara kerajaan, di mana keluarga penguasa bisa bertindak sesuka hati mereka. Nggak peduli kamu anak presiden atau tidak, kalau sudah salah, ya harus dihukum. Titik. Nah, gimana nih menurut kalian soal kasus ini? Apakah KPK akan berani bertindak lebih jauh, mengingat Kaesang dan Bobi adalah keluarga Mulyono? Tulis ya di kolom komentar. Oke sob, sampai di sini dulu ya video kita kali ini, dan salam dari rakyat jelata.